Ya, kalau Kaisang tetap ingin eksis dengan cara komunikasi atau cara-cara yang lama, saya coba sarankan dia pakai kaos nebeng jet pribadi. Tulisannya nebeng jet pribadi. Ada fotonya dia sama Erina kalau perlu gitu. Atau adiknya Fufu Fafa, terus gambarnya babi. Coba tuh. Selamat malam semuanya. Kemarin Kaisang tiba-tiba menarik perhatian media karena dia menggunakan kaos bertuliskan Mulyono. Lengkap sama siluet Pak Jokowi lagi duduk gitu ya. Mulyono katanya. Dan ini kemudian menarik perhatian banyak orang, dibicarakan oleh banyak orang ya, karena memang belakangan Kaisang kan memang dipertanyakan gitu ya. Tapi ya dengan cara atau gaya dia seperti ini yang kemudian muncul ke permukaan atau ke publik dengan pakai kaos Mulyono ini adalah kemajuan. Karena sebelumnya itu kan lebih dari seminggu dia bersemedi di rumah, nggak berani keluar gitu kan. Jangankan menghadapi wartawan, untuk berkegiatan biasa aja dia nggak berani tuh. Dia sembunyi aja. Sampai orang nggak tahu kalau dia sudah ada di Indonesia gitu. Kita baru tahu Kaisang ada di Indonesia itu kan setelah Raja Juli Antoni bilang bahwa Kaisang sudah seminggu lalu ada di Indonesia dan berkegiatan seperti biasa. Yang semula kita anggap Kaisang masih ada di Amerika bersama jet pribadinya. Udah seminggu di Indonesia, nggak berani komentar, nggak berani berkegiatan, bahkan ketika meeting di PSI, dia nggak berani menghadapi wartawan, buru-buru masuk gitu ya. Jadi kalau sekarang tiba-tiba dia pakai kaos dengan tulisan Mulyono berkegiatan gitu ya, ya ini kemajuan lah. Setelah sebelumnya kan bersemedi ketakutan untuk keluar rumah, ini kemajuan. Ya meskipun caranya ini adalah cara-cara lama gitu. Kalau dulu memang Kaisang dan Gibran ini kan kerap menggunakan hinaan, cacian atau makian kepada presiden itu sebagai satu energi bagi mereka untuk juga ikut tertawa gitu ya. Biasanya dulu juga pernah mereka lakukan, seperti Kaisang pakai topi tulisannya kolektor kecebong atau tulisan baju pelongo-pelongo dan sebagainya gitu ya. Itu kan ya sering sekali mereka gunakan gitu ya. Hinaan atau ejekan orang-orang kemudian juga digunakan oleh mereka, dijadikan sebagai bahan energi bahwa mereka ini nggak apa-apa, mereka kuat dan seterusnya. Tapi itu cerita di masa lalu gitu ya. Kalau hari ini Kaisang menggunakan cara-cara yang sama seperti itu, ini situasi atau suasananya sudah berbeda. Kalau dulu mungkin gitu ya, apa yang digunakan oleh Kaisang itu masih positif ketika dia masih bicara soal hari ini masih minta kerjaan sama bapak, dasar ndeso ketika itu. Waktu itu masih positif tuh. Presiden Jokowi masih bagus, di periode pertama memang bekerja, membangun negeri ini dan melakukan banyak sekali perubahan di Indonesia. Itu periode pertama. Ketika sedang positif-positifnya. Dan ketika ada orang kemudian menghina atau ngejekin atau menyerang Presiden Jokowi, yang belain itu banyak gitu. Banyak yang tidak terima kalau Pak Jokowi itu diejek atau dihina. Banyak orang membela, jangankan pejabat atau relawan, orang-orang biasa yang bukan relawan pun banyak dari mereka itu membela Presiden Jokowi. Tapi hari ini situasinya sudah berbeda gitu ya. Kini yang memberikan penghinaan atau ejekan, yang mengkritik Presiden Jokowi itu sudah hampir semuanya. Hampir semua orang gitu. Jangankan relawan dan orang-orang yang selama ini mendukung presiden gitu ya. Orang-orang sudah jadi bagian dari elit di sana di istana yang sudah mendapatkan jabatan itu pun juga udah gak ada yang mau belain. Gitu. Yang udah jelas-jelas dikasih posisi komisaris gitu ya, jadi komisaris BUMN, jadi menteri, jadi apalah jabatan-jabatan penting di negara gitu ya, yang semula mereka itu membela Presiden Jokowi dan karena membela mereka mendapatkan posisi atau jabatan gitu kan. Itu sekarang mereka udah nggak ada yang belain. Kalaupun ada yang belain Pak Jokowi ya palingnya cuma Budiari. Itu pun karena jatah yang dia dapatkan itu terlalu besar gitu. Di luar kemampuan atau kapasitasnya. Budiari jadi menteri cuma gara-gara dia relawan aja gitu. Kalau dia ikut seleksi gitu ya, nggak lolos dia. Cuma karena kebetulan Pak Jokowi pengen jadikan relawan ini jadi menteri, udah jadi dia. Kalau soal kemampuan, kapasitas, kapabilitas, dan sebagainya, komunikasi dia nggak bisa, IT dia nggak ngerti.
Tapi tiba-tiba jadi Menkominfo, Menteri Komunikasi dan Informatika. Bayangkan gitu, sempurna posisi dia gitu. Komunikasi dia nggak bisa, IT dia nggak ngerti, tapi jadi Menkominfo. Jadi ya mungkin karena jabatan yang terlalu tinggi itu di luar kewajaran atau kemampuan dia jadi sekarang itu tetap membela Presiden Jokowi. Tapi yang lain-lain selain Budiari ini udah nggak ada gitu. Bahkan ketika Presiden Jokowi datang ke Surabaya coba belusukan gitu ya seperti biasanya, itu bahkan sudah ada orang yang manggilin dia tuh Mulyono. Jadi Pak Jokowi datang ke beberapa daerah, itu udah banyak orang manggilin Mulyono gitu ya. Situasi yang sejak 8 tahun terakhir itu tidak pernah terjadi semacam ini gitu. Nggak ada orang yang kemudian berani datang ke tempat Presiden Jokowi belusukan dan menyampaikan hujatan atau hinaan secara terbuka seperti ini. Nggak ada yang berani gitu. Kenapa? Karena waktu itu Presiden didukung oleh banyak orang. Tapi sekarang gitu ya, ketika ada orang teriak-teriak Mulyono, orang-orang di sekelilingnya nggak ada yang negur, ketawa-ketawa semua. Artinya apa gitu ya? Artinya mereka setuju dengan itu. Ya cuma mungkin mereka nggak berani lah, teman-temannya nggak berani gitu ya. Ada yang berani nekat bilang Mulyono gitu ya. Jadi ya citra Presiden Jokowi atau nama baiknya itu sudah berbeda dengan 5 tahun yang lalu. Sehingga kalau kemudian Kaisang masih menggunakan strategi komunikasi yang sama seperti 5 tahun yang lalu, ini ya salah tempat, salah alamat gitu. Situasinya udah beda. Ibarat orang nyanyi selamat ulang tahun di rumah duka. Beda acara ini. Beda acara gitu. Jadi ketika Kaisang coba pakai kaos Mulyono, ya kira-kira seperti itu situasinya gitu. Situasinya sudah berbeda, terus kemudian dia coba pakai kaos Mulyono. Kalau dulu banyak orang yang belain gitu. Banyak orang yang belain Pak Jokowi. Kalau sekarang tambah. Tambah bilangin Mulyono gitu kan. Ya tapi di luar itu saya melihat memang Kaisang ini nampaknya kebingungan gitu. Karena ya gimana enggak, soal isu jet pribadi itu masih akan terus bergulir gitu. Ya laporan dia di KPK itu nggak menyelesaikan permasalahan, malah soal alasan nebeng yang dia sampaikan itu ditolak oleh banyak orang, dipertanyakan dan kemudian banyak orang nggak percaya bahwa itu hanya nebeng belaka, karena bukan yang pertama kalinya Kaisang naik jet pribadi, ketahuan naik jet pribadi, itu sudah berkali-kali, bahkan sudah ada videonya gitu. Jadi yang ke Amerika itu, yang nggak ada videonya dan cuma foto jendela pesawat itu hal lain gitu. Jadi di luar soal nebeng yang tidak bisa dipercaya, kemudian juga fakta-fakta lainnya Kaisang sudah berkali-kali menggunakan jet pribadi ini. Jadi kalau kemudian disebut nebeng, orang nggak bisa percaya. Jadi kalau Kaisang hari ini menggunakan kaos bertuliskan Mulyono gitu ya, mungkin dia harapannya dia bisa mengalihkan isu soal jet pribadi. Ini bagian dari strategi pengalihan isu lah gitu ya. Supaya orang bicarain dia Mulyono, dia pakai kaos Mulyono dan sebagainya. Dengan harapan kita jadi lupa dengan isu jet pribadi. Padahal kita nggak akan pernah lupa. Sampai puluhan tahun ke depan, kita akan tetap ingat soal jet pribadi ini. Sama seperti kita ingat bahwa Ibas pakai lengan panjang. Sampai puluhan tahun ke depan kita akan tahu sejarahnya gitu. Jadi kalau Kaisang mencoba untuk melakukan pengalihan isu gitu ya dengan menggunakan kaos bertuliskan Mulyono, percayalah itu percuma gitu, karena pertanyaan-pertanyaan soal jet pribadi sampai sekarang itu masih banyak yang belum dijawab. Kalau dia kemudian hanya mengucapkan dia ini nebeng dengan temennya dan sebagainya, itu nggak menjawab atau menyelesaikan permasalahan gitu. Jadi ya percuma rasanya untuk pakai kaos Mulyono itu. Mungkin sekarang dibicarakan, tapi untuk jet pribadi itu sudah terlalu melekat kepada Kaisang, sama halnya seperti Ibas dengan kaos atau apa namanya dengan baju lengan panjangnya sudah terlalu identik gitu. Ibas lengan panjang identik sekali. Kaisang jet pribadi gitu ya. Gibran Fufu Fafa itu udah identik itu. Udah nggak bisa dipisahin. Jadi ya percuma gitu. Dan kalau mau semakin bikin semakin bikin keributan gitu ya supaya dibicarakan, sekalian gitu dia bikin kaos nebeng jet pribadi atau tulisan adiknya Fufu Fafa gitu kan. Berani nggak dia itu kalau kayak gitu ya.
Kayaknya sih nggak berani gitu ya. Tapi kalaupun dia berani, itu menunjukkan kalau dia emang nggak punya pikiran sama sekali. Jadi, maka kalau dia menggunakan nama Mulyono gitu ya sebagai bagian dari ajang atau gaya komunikasi untuk melawan hujatan-hujatan yang dialamatkan kepada presiden dan keluarganya, ya karena memang Mulyono itu namanya Presiden Jokowi gitu. Memang nama kecilnya, dan itu bukan hujatan sebenarnya. Bahwa orang kemudian merasa bahwa orang yang menyebut Mulyono itu dianggap hujatan, ya itu kan tafsir-tafsir saja gitu ya. Bahkan Pak Jokowi sendiri juga sudah mengakui kok kalau namanya dulu itu Mulyono, terus kemudian sakit-sakitan gitu ya, diganti dengan diganti dengan Joko Widodo gitu ya, dan kemudian menjadi presiden. Ternyata setelah menjadi presiden malah bikin banyak orang sakit. Itu joke sebelah gitu kan. Ya karena kalau Kaisang menggunakan tulisan Mulyono ya karena memang benar gitu. Itu bukan sesuatu yang menjadi masalah di keluarga mereka dan bukan aib sama sekali. Jadi ya kalau Kaisang tetap ingin eksis dengan cara komunikasi atau cara-cara yang lama, saya coba sarankan dia pakai kaos nebeng jet pribadi. Tulisannya nebeng jet pribadi. Ada fotonya dia sama Erina kalau perlu gitu. Atau adiknya Fufu Fafa terus gambarnya babi. Coba tuh. Itu pasti unik dan heboh sekali gitu ya. Mungkin kita akan lupa dengan jet pribadi. Mungkin loh ya. Kalau enggak ya nggak apa-apa kan. Namanya juga kemungkinan gitu kan. Tapi di tengah-tengah kebingungan Kaisang untuk kemudian mencoba pengalihan isu dengan berbagai cara seperti itu kan menunjukkan kalau dia memang tidak bisa menghadapi atau menyelesaikan permasalahan yang dia lakukan dan perbuat sendiri gitu. Ya meskipun yang soal jet pribadi ini diperbuat sama istrinya, tapi kan dia juga ada di dalamnya gitu kan. Dia juga ikut kan? Apa dia juga nebeng terus kemudian dia nggak ikut? Ya mana tahu kan? Dia ikut komersil, mana tahu gitu kan. Jadi ya saran saya cobalah pakai kaos adiknya Fufu Fafa gitu ya, terus atau temennya Fufu Fafa atau admin Fufu Fafa misalkan gitu ya, yang itu identik dengan aib atau masalah keluarga Presiden Jokowi. Coba tuh. Kalau cuma pakai Mulyono kurang lah gitu ya, kurang nendang. Jadi ya semoga pada akhirnya kita jadi belajar bahwa sebaik-baiknya tokoh, sebaik-baiknya orang, di satu titik dia bisa melakukan kesalahan, maka kesalahan itulah yang kemudian menjadi titik yang jauh-jauh lebih besar dibandingkan yang pernah dia perbuat sebelumnya. Ya, dan itu hal biasa gitu. Sama seperti pasangan suami istri atau pernikahan atau orang pacaran gitu ya. Mungkin sudah banyak yang mereka lakukan sesama pasangan ini. Ketika pacaran sudah banyak yang dilakukan, banyak pengorbanan, tapi ketika ketahuan selingkuh atau bersama orang lain, maka semua kebaikan ini menjadi tidak ada apa-apanya. Itulah yang terjadi hari ini kepada Presiden Jokowi. Presiden Jokowi dari sisi pekerjaan, pembangunan, kemudian visi misi apa yang dia lakukan sudah luar biasa dan itu saya akui. Dan selama 8 tahun saya mendukung Presiden Jokowi secara penuh, gitu ya, total, habis-habisan mendukung Presiden Jokowi dan ya melawan setiap orang yang menghina atau menyampaikan pernyataan keras kepada presiden gitu. Itu kita akui, tapi oleh anak-anaknya ini kemudian semua legacy atau perbuatan baik itu diruntuhkan gitu ya, hanya karena Gibran jadi cawapres, maksa lewat mengubah undang-undang, terus kemudian Kaisang itu berusaha juga untuk ikut cawagup di Pilgub Jateng, tapi kemudian nggak bisa karena RUU Pilkadanya itu ditolak atau didemo oleh banyak orang. Terus kemudian menunjukkan gaya-gaya seperti ini gitu ya, naik jet pribadi, mewah, udah kayak anak raja. Itulah yang kemudian menghancurkan semua narasi positif soal Presiden Jokowi. Apakah narasi positif atau hal-hal yang dilakukan oleh Pak Jokowi masih ada? Masih dinikmati oleh masyarakat Indonesia, tapi ambisi atau kerakusannya untuk memaksa 3 periode, untuk memaksa anaknya jadi cawapres, untuk memaksa anaknya untuk jadi cawagup, ini menunjukkan satu masalah yang harus ditolak gitu. Nah, penolakan inilah, penolakan inilah yang sedang terjadi hari ini. Bukan kita tidak berterima kasih, tapi penolakan dan perlawanannya
hari inilah yang menjadi bahasan atas tingkah laku dan sikap yang dipertontonkan oleh Presiden Jokowi dan sekelilingnya. Terutama apalagi sekarang kan menjelang pilkada. Nampaknya ada juga upaya-upaya semacam itu. Jadi kalau Kaisang masih ingin menggunakan strategi atau komunikasi yang sama seperti yang dulu gitu ya, ya cobalah sedikit lebih kreatif gitu ya. Kalau dulu kan ya dia menggunakan ejekan-ejekan sebagai label di baju atau di topinya gitu ya. Coba sekarang diubah menggunakan aib keluarga untuk ditulis di bajunya seperti adiknya Fufu Fafa atau nebeng jet pribadi meskipun temennya nggak ikut. Itu kan aib keluarga itu. Coba deh, ya mana tahu berhasil gitu kan. Mana tahu jadi lebih banyak yang beli gitu kaosnya gitu. Kalau ya tapi gimana, jualan pisang aja nggak laku, jualan kaos. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.